Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Ananda dari SMA Negeri 1 Pleret. Di sini saya akan berkisah cerita legenda, yaitu tentang Jonggrang Kalipitung. Jonggrang Kalapitung, Sasakala Gunung Bongkok, Purwakarta. Pada zaman dahulu, di sekitar wilayah Jatiluhur terdapat banyak sekali hutan belantara yang masih terjaga. Tapi jangan salah, ada seorang penguasa yang menguasai hutan belantara beserta gunung tersebut, yaitu sesosok siluman atau lelembut pada zaman Sang Kuryang yang namanya Jonggrang Kalapitung. Tubuhnya tinggi besar, tinggi gunung. Kulitnya begitu hitam kelam. Bahkan bulu kumis dan janggutnya pun sebesar tambang ijuk. Rambutnya pun gimbal dan baru akan bergerak bila diterjang angin puting beliung. Ketika berbicara, suaranya bergemuruh sehingga susah membedakan ketika berbicara biasa atau ketika sedang marah. Suatu hari, Jonggrang Kalapitung berkeinginan memancing di Sungai Citarum karena ingin memakan ikan bakar. Setelah berpikir sebentar, tidak ada cara lain lagi selain meminta bantuan kepada warga kampung yang berada di sisi Sungai Citarum, yaitu Kampung Cisarua. Setelah Jonggrang Kalapitung berada di ujung kampung, seketika ia berteriak, "Hei orang kampung, cepat kemari semuanya!" Suaranya bergemuruh. Mendengar panggilan tersebut, semua warga kampung berlari menghampiri. "Ada apa, Juragan? Memanggil kami semua berkumpul di sini?" kata salah seorang ketua kampung. "Hahaha, bagus, bagus. Tapi jangan panggil Juragan. Aku ingin kalian semua memanggilku Aa," kata Jonggrang Kalapitung membarislah tingkah. Sambil memelintir bulu kumis yang sebesar telapak daun kelapa, tanpa basa-basi, ia menceritakan keinginannya, yaitu ingin memancing di Sungai Citarum, yang menjadi sebab dirinya meminta bantuan pada warga kampung untuk dibuatkan kail dan tali raksasa. Keinginan Jonggrang Kalapitung pun disanggupi oleh warga kampung dan dibuatkanlah bersama-sama. Setelah beberapa bulan berlalu, barulah selesai. Lalu diserahkanlah kepada Jonggrang Kalapitung kail dan talinya. "Wow, bagus. Pekerjaan yang sangat baik. Terima kasih. Apakah umpannya ada?" kata Jonggrang Kalapitung sembari melihat kail dan talinya. "Ada, ini kepala kerbau." Diambillah kepala kerbau tersebut, lalu diikatkan ke kail. Terus dilemparkanlah kail tersebut ke Sungai Citarum di palung yang paling dalam. Ketika Jonggrang Kalapitung memancing, semua warga kampung melihatnya. Posisi ketika memancing, Jonggrang Kalapitung merenggakkan kedua kakinya, yang sebelah kakinya menginjak gunung dan yang sebelah kakinya menginjak bungur yang begitu besar. Setelah beberapa bulan berlalu, ia berdiri seperti itu dan sampai gunung yang ia injak menjadi bongkok atau bungkuk, dan pohon bungur yang ia injak hampir mati. Orang sana dikenal menjadi nama sebuah kampung, yaitu Kampung Bungur Sarang, yang berada di wilayah desa Cisarua. Di hari yang ke-40, kail itu bergerak. Refleks saja, tangan Jonggrang Kalapitung menarik kail tersebut sekuat tenaga. Akibat terlalu kuat, kail itu terlempar ke belakang. Saat Jonggrang Kalapitung menarik kembali kail tersebut, sangatlah susah. Dan ternyata kail tersebut tersangkut di hutan haur. Kembali Jonggrang Kalapitung menarik kail tersebut dan tertarik.
Itulah mengapa sampai saat ini di sana tidak ada satu bambu haur pun yang tumbuh tinggi. Dan oleh orang sana disebut hutan haur papak. Karena Jonggrang Kapitung tidak mendapatkan ikan yang sangat besar, lama-kelamaan Jonggrang Kapitung merasa lapar dan berniat meminta bantuan kepada warga kampung. Tapi tidak ada satu orang pun yang berada di sana karena takut melihat Jonggrang Kapitung marah-marah. Dan yang ada hanyalah pohon jengkol. Setelah itu, Jonggrang Kapitung memetik pohon jengkol tersebut, lalu dimakan satu dahan. Waktu ketika ingin kencing, Jonggrang Kapitung merasa kesakitan. Dirinya meraung-raung sambil berguling-guling, menahan rasa sakit. Dan itulah mengapa sampai sekarang tidak ada pohon jengkol pun yang tumbuh karena sumpah serapah dari Jonggrang Kapitung. Konon katanya setelah kejadian tersebut Jonggrang Kapitung menghilang tanpa diketahui. Dan di desa tersebut tidak pernah ada satu pohon jengkol pun yang tumbuh. Terima kasih.